suatu tempat di pesisir Asia Tenggara. Mi ingin menjelajahi lautan dengan papan seluncur barunya. Wow, ombak yang sangat sempurna. Ku harus mengejar dan menaikinya. Mi tertangkap oleh gelombang dan terdampar bersama papan seluncurnya di perairan pantai dangkal jauh dari rumahnya. Apa yang terjadi? Di mana saya? Saya ingin pulang. Lihat ini, sungguh aneh tapi juga lucu. Halo, saya melihat ombak yang besar. Kamu pasti terbawa ke sini dari kejauhan sana. Kejadian cuaca ekstrim terkait dengan iklim telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di desa kami harus menghadapi ombak yang besar, badai besar, curah hujan yang tinggi, tapi juga musim kemarau yang lebih panjang karena hujan tidak kunjung datang. Buruk sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena perubahan iklim. Emisi CO2 memperburuk efek rumah kaca alami. Cahaya matahari yang menyinari permukaan bumi terjebak dalam atmosfer karena akumulasi dari gas rumah kaca yang kebanyakan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan jenis penggunaan lahan lainnya, yang kemudian memanasi lahan dan lautan sehingga mengganggu sistem cuaca dunia. Sebagai konsekuensi dari pemanasan global, kutub mencair dan permukaan laut memanas. Plankton, sumber makanan utama ikan, mati dan ikan bermigrasi dari pantai ke tempat lain di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Alasan lain mengapa stok ikan menurun karena lebih banyak orang yang mencari ikan di daerah ini. Kami sekarang harus pergi jauh di lautan dengan perahu kami untuk menangkap ikan. Dan kami tak dapat menangkap ikan di laut lepas karena perubahan cuaca. Menangkap ikan tak lagi menghasilkan cukup uang untuk menafkahi keluarga kami. Perubahan iklim menyebabkan kejadian cuaca ekstrim, ombak tinggi, dan erosi pantai menyebabkan banjir di pantai dan orang-orang harus pindah. Kolam aquaculture kami rusak dan bandeng yang dibiarkan di kolam terbawa air ke lautan lepas. Waktu musim kemarau dan hujan juga berubah, ini menyebabkan para petani sulit untuk merencanakan penaburan benih. Kekeringan panjang dan curah hujan tinggi dapat menghancurkan hasil panen mereka. Apa orang-orang yang tinggal di sini harus meninggalkan desa mereka? Apa mereka harus menghadapi banyak masalah? Janganlah terlalu khawatir, Mi. Ada beberapa cara bagi masyarakat pesisir untuk beradaptasi terhadap lingkungan mereka yang berubah dan tetap tinggal di desa mereka. Apa maksudnya? Apa arti dari beradaptasi terhadap lingkungan mereka yang berubah? Apakah itu sulit? Kami tidak harus melakukannya sendiri. Ada organisasi-organisasi seperti CARE yang membantu kami melakukan hal ini. Biarkan saya jelaskan semuanya kepadamu, Mi. Adaptasi membutuhkan berbagai macam orang untuk bekerja bersama-sama. Sebelum kami bisa memulai untuk beradaptasi, kami harus mengetahui bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan kita dan terhadap hal apa saja yang kita harus beradaptasi. Kami menganalisa bagaimana cuaca mempengaruhi masyarakat kami dan membuat peta bahaya. Dampak iklim di masa depan juga sangat penting untuk diketahui. Suhu akan meningkat dengan pasti seiring waktu, di mana hari cuaca panas akan lebih banyak dari cuaca dingin. Curah hujan akan menurun, tapi akan lebih banyak hari di mana hujan sangat deras. Angin musim hujan akan menjadi lebih kuat. Dengan informasi cuaca seperti ini, kami dapat bersiap lebih baik untuk kejadian-kejadian cuaca. Nelayan dan petani dapat membuat rencana yang lebih baik untuk kegiatan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tapi kami butuh pelatihan sehingga kami bisa memahami informasi tersebut dan mengaplikasikannya ke kehidupan kami.
Orang yang tinggal di pantai bergantung pada ekosistem yang bekerja dengan baik, yang menyediakan makanan dan sumber penghasilan untuk penduduk desa dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Penduduk desa butuh untuk memvariasikan sumber penghasilan mereka. Jika orang-orang tidak dapat melaut, angin dan ombak yang keras, mereka dapat fokus ke kegiatan ekonomi lainnya, seperti mengolah produk mentah untuk pasar. Ini dapat membuat mereka tidak terlalu bergantung pada kegiatan mencari ikan dan bertani yang sangat bergantung pada cuaca. Jadi, apa saja jenis kegiatan adaptasi yang Bapak lakukan di masyarakat? Mi, ini teman saya, Lee. Lee dan teman-temannya terlibat dalam kegiatan restorasi bakau. Hai Mi, beberapa tahun lalu daerah ini dipenuhi oleh bakau, tapi lebih banyak orang pindah ke pantai dan menebang pohon-pohon. Mereka membutuhkan ruang yang lebih besar untuk kegiatan ekonomi, seperti mencari ikan dan peternakan udang untuk mencari uang demi kehidupan mereka. Untuk mempercepat pertumbuhan udang, para peternak menggunakan bahan kimia dan antibiotik yang mencemari air tanah. Setelah beberapa tahun, tambak-tambak tersebut menjadi beracun dan ditinggalkan. Bakau mempunyai sebuah peran yang sangat penting dalam ekosistem. Mereka menyediakan ruang tumbuh untuk ikan, udang, siput, dan kerang. Mereka menyaring air. Bakau menyediakan perlindungan terhadap erosi, banjir, dan badai, serta dapat menyerap emisi karbon dioksida. Itulah mengapa sangat penting untuk tidak memotong bakau dan menjaga mereka. Penduduk pantai menyadari bahwa hutan bakau mempunyai banyak manfaat, melindungi rumah mereka dari banjir. Seluruh desa ini ingin menanam bakau lagi. Ini tidak semudah kedengarannya. Kenapa sulit untuk menanam bakau, Li? Bibit bakau muda tidak kuat untuk menahan angin dan ombak keras. Karena itulah, kami membangun barisan tembok bambu untuk mengurangi energi ombak dan mencegah erosi, serta mendapatkan sedimen tanah yang bagus untuk pertumbuhan bakau. Kami menumbuhkan bibit-bibit bakau ini dari desa-desa tetangga, yang ditanam oleh penduduk desa dan siswa-siswa di antara tembok-tembok bambu. Tembok bambu tersebut akan ditahan sekitar 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, bakau menjadi cukup kuat untuk bisa bertahan. Dalam beberapa tahun, daerah pesisir kami akan tampak seperti ini. Sangat bagus, Li. Semoga beruntung. Terima kasih, Lee. Saya akan menunjukkan desa kita kepada Mi. Sampai jumpa, Lee. Nelayan, apa itu? Itu adalah rumah ikan, Mi. Yang di sana itu teman saya, namanya Caka. Dia bisa bercerita tentang rumah ikan tersebut. Ayo. Hai Caka, ini Mi. Hai Caka, mengapa Bapak harus membangun rumah untuk ikan-ikan? Ikan-ikan yang terdapat di sekitar pantai semakin sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Ini terjadi karena terlalu banyak orang yang menangkap ikan di sini. Akan tetapi juga karena naiknya suhu laut. Kami membuat rumah-rumah ikan untuk membuat sebuah habitat ikan yang dekat dengan pesisir. Rumah tersebut terdiri dari tembok bentuk tabung beton yang diletakkan di dasar laut. Seiring waktu, tembok bentuk tabung dari beton tersebut akan tertutupi oleh kerang-kerang dan ganggang yang merupakan sumber gizi penting untuk ikan. Larva ikan juga dilepaskan di dalam rumah ikan. Tembok bentuk tabung dari beton tersebut melindungi mereka dari arus kuat dan predator. Kami menandai rumah-rumah ikan untuk mencegah perahu memasuki zona rumah ikan. Semua desa pesisir di daerah kami harus diberitahu bahwa mereka tidak dapat menangkap ikan saat masih kecil agar ikan-ikan tersebut bisa tumbuh. Sekarang, kami bisa menemukan ikan dekat pesisir dan cukup untuk dijual ke pasar. Kedengarannya sangat bagus, Caka. Saya sangat bergembira mengetahui bahwa Bapak membantu ikan-ikan tersebut untuk menemukan rumah baru dekat dengan pesisir. Sampai jumpa. Apa yang mereka lakukan, nelayan? Mereka sedang menyiapkan rumput laut untuk penanaman di laut.
Mereka membuat kerupuk menggunakan rumput laut. Ayo, kita bisa lihat lebih dekat. Kami sedang menyiapkan rumput laut untuk budidaya di laut. Setelah kami mengikat bibit ke tali bentangan, para lelaki membawanya ke laut lepas dengan perahu mereka dan meletakkan tali-tali ini di dalam air di antara pancang kayu dengan botol-botol kosong sebagai pelampung untuk rumput laut. Petani rumput laut mengontrol proses pertumbuhan dan mengukur berat satu rumput laut yang sudah ditandai sekali sebulan. Jika rumput laut sakit, mereka harus dipindahkan dari tali. Setelah 45 hari, rumput laut tersebut cukup besar untuk bisa dipanen. Kami mencuci rumput laut beberapa kali dan dikeringkan dengan sinar matahari selama 1 hari untuk memutihkan warnanya. Kami memasak rumput laut putih sampai lunak. Kami mencampurkan rumput laut dengan air dan tepung dan menyiapkan adonan. Kami menggulungnya, memotong menjadi potongan-potongan kecil dan menggoreng kerupuk. Kami mengemas kerupuk tersebut dan menjualnya ke supermarket. Sekarang kami punya penghasilan tambahan untuk membantu keluarga kami. Ini sangat lezat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Nelayan, saya sangat gembira melihat orang-orang tersebut menemukan solusi untuk hidup dalam lingkungan yang berubah dan memahami bahwa pembangunan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga standar hidup mereka. Ya, betul Mi. Kegiatan-kegiatan adaptasi yang dimulai oleh Kel merupakan awal mula yang bagus. Akan tetapi, sangatlah penting untuk para pembuat kebijakan melihat pentingnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dalam dokumen kebijakan pemerintah. Mereka juga harus mengalokasikan dana untuk hal tersebut. Nah, apabila hal ini sudah tercapai, kami yakin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan berlanjut setelah CARE telah selesai dan phase out. Jadi apa orang-orang di daerah pesisir lainnya mengalami masalah serupa? Apa yang mereka lakukan terkait hal tersebut? Kami berbagi pengetahuan di pusat-pusat pembelajaran masyarakat. Kami memajang peta-peta bahaya dan materi informasi mengenai kegiatan kami di sana. Ketika orang-orang dari desa-desa lain menginginkan informasi mengenai kegiatan adaptasi, mereka bisa datang ke sini. Kami juga berbagi pengalaman kami melalui media online seperti We Adapt, di mana orang-orang dari negara-negara lain dapat belajar dari kami dan sebaliknya. Berbagi pengetahuan ide yang sangat bagus. Saya ingin berbagi semua hal yang saya pelajari hari ini kepada masyarakat saya. Ini saatnya saya kembali ke rumah saya. Terima kasih banyak nelayan. Hari ini saya belajar banyak teman-teman. Lingkungan yang sedang berubah dan itu yang mereka sebut dengan perubahan iklim yang menyebabkan kejadian-kejadian cuaca ekstrim terkait dengan iklim, perubahan pola musim, suhu yang meningkat. Perubahan iklim sedang terjadi dan kita tak bisa menghentikannya. Akan tetapi, meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, saat ini kita dapat merespon untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Dengan persiapan, setiap orang dapat mencegah terjadinya bencana lingkungan, menciptakan alternatif sumber penghasilan, dan menjaga ekosistem bumi yang lebih penting dari sebelumnya.